Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Sini Permadi. Saudara, Timnas Indonesia akan melakoni laga perempat final Piala Asia U17 melawan Korea Utara. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto diprediksi akan terapkan permainan berbeda di fase gugur ini. Di babak 8 besar Piala Asia, anak asuh Nova Arianto akan bertemu Korea Utara yang juga lolos ke 8 besar. Kemenangan melawan Korea Selatan di fase grup tentu jadi modal penting untuk melawan Korea Utara. Laga melawan Korea Utara di fase gugur besok, Timnas U17 diprediksi akan menerapkan taktik berbeda. Meskipun di belakang, di depannya sama-sama ada Koreanya ya. Tapi cara mainnya Korea Utara dengan Korea Selatan sangat berbeda. Jadi kalau Korea Selatan tuh sangat mengutamakan possession, bermain rapi. Kalau Korea Utara tuh lebih physical football ya, lebih mengandalkan kekuatan fisik, bermain disiplin, kerjasamanya cukup baik, banyak bola-bola direct ke depan. Jadi tidak terlalu banyak memainkan bola di lapangan tengah, kombinasi juga nggak terlalu banyak. Tapi permainan mereka disiplin dan rapi. Itu yang membuat mereka sulit dihadapi. Dukungan penuh diberikan keluarga pemain Timnas U17 di tanah air, salah satunya ayah dari Evandra Florasta di Malang, Jawa Timur. Menurut ayah Evandra, jelang laga perempat final lawan Korea Utara, Coach Nova meminta pemain Timnas menjaga fokus. Kabar terbaru mereka untuk disampaikan sama Coach Nova untuk main loss ya. Nothing tulus, main lepas saja, lupakan masuk Piala Duniamu udah cukup. Sekarang mereka harus mulai dengan semangat baru untuk bisa lewatin Korea Utara ya, gitu. Jadi main lepas saja untuk kegembiraan tentang masuk Piala Dunianya sudah cukup. Berhenti, nah mereka harus mulai dengan semangat yang baru untuk melanjutkan perjuangan. Tim U17 Korea Utara bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Sejumlah prestasi telah ditorehkan Korea Utara di kejuaraan Piala Asia. Korea Utara menjadi juara Piala Asia pada tahun 2010, juara AFC Asian Cup U17 2014. Di Piala Dunia, Korea Utara pernah lolos ke perempat final Piala Dunia U17 2005 Peru. Timnas Indonesia akan melakoni laga perempat final Piala Asia U17 melawan Korea Utara. Bagaimana pelatih Timnas U17 Nova Arianto harus membaca kekuatan Korea Utara di fase gugur ini? Kita bahas bersama Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Bung Joy, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Bung Joy, memetakan kekuatan dari Korea Utara, celah mana yang bisa kita maksimalkan untuk meraih, memperlebar kemungkinan kita untuk lolos di fase gugur? Ya, Korea Utara ini bermainnya sangat militan ya. Mereka betul-betul seperti tentara yang diperintahkan untuk bertempur. Jadi memang, dan kalau saya lihat dari sejarah di U17 ini, memang yang kali ini memang agak istimewa. Karena yang saya baca ini adalah tim yang dipersiapkan oleh Departemen Pertahanan. Jadi memang ininya beda, auranya beda. Potongan rambutnya aja semua sama tuh, cepak-cepak gitu ya. Jadi memang mereka mengandalkan kedisiplinan, mengandalkan physical fitness, dan kelihatan betul ketika saya lihat beberapa rekaman mereka, memang tidak se-skillful Korea Selatan saudaranya. Tetapi ini adalah tim yang sangat solid, yang mereka tidak ragu beradu fisik, dan mereka punya tackling yang sangat bagus juga di lini tengah. Intercept-interceptnya sangat berbahaya, dan itu yang harus diwaspadai oleh pasukannya Nova. Karena tim ini memang kalau dari sisi individu memang berbeda dengan saudaranya di Korea Selatan. Individu mereka biasa aja, mungkin setara dengan beberapa pemain Indonesia, tetapi yang saya lihat memang physical fitness-nya luar biasa. Tapi Indonesia menurut saya, karena ketika pertandingan terakhir sudah mengistirahatkan 7 pemain utamanya, harusnya sih lebih fit ya, lebih segar, lebih bugar untuk menghadapi Korea Utara yang saya rasa sih memang ini salah satu ujian paling berat. Tapi betul kata ayah Evandra tadi, bermain lepas aja karena kan sebetulnya target untuk lolos Piala Dunia sudah tercapai.
Dan kalau bermain lepas tuh biasanya anak-anak usia 17 tahun, 16, 17 tahun itu malah keluar semua kemampuannya. Oleh sebab itu saya memuji tindakan dari Coach Nova yang melarang mereka bermain medsos. Karena ketika bermain medsos itu mereka ada tekanan untuk selalu tampil bagus. Nah, tekanan tampil bagus ini kadang-kadang kontraproduktif. Nah, ini yang kalau mereka bisa bermain dengan lepas, bermain dengan gembira, tidak perlu memikirkan hasil akhir, saya rasa hasilnya justru akan positif. Jadi celah-celah yang bisa dimanfaatkan menurut saya adalah Korea ini memang bermainnya disiplin. Ini sangat berbeda dengan tim yang lain. Tetapi kalau Nova tepat menggunakan taktiknya, dugaan saya pakai 3-4-1 ya. Jadi lebih fokus ke menyerang karena memang tidak sekuat Korea Selatan. Tapi hati-hati, counter attack mereka juga sangat bagus, larinya juga cepat-cepat. Ini yang saya kira harus diwaspadai. Tapi peluang Indonesia mencetak gol selalu ada karena lini depan saya rasa kepercayaan dirinya udah sangat tinggi. Setelah kemarin juga menang lawan Afghanistan, menang besar lawan Yaman, meski tertekan lawan Korea Selatan tetap bisa menang juga. Jadi saya rasa dari sisi kepercayaan diri sudah sangat baik dan ini bekal yang bagus ya untuk melawan Korea Utara. Nah, formasi ketika kita melawan Korea Selatan, apakah itu juga bisa jadi acuan untuk melawan Korea Utara atau justru Coach Nova harus memberikan kejutan lain? Saya kira ketika melawan Korea Selatan kan memang dengan 5 pemain belakang itu dengan kondisi yang memang Indonesia tertekan ya. Secara permainan kan memang berbeda. Tapi menurut saya sejak awal Coach Nova akan memainkan pola yang lebih menyerang. Tetap dengan 3 center back tapi dengan 5 di tengah dan 1 di depan. Mungkin yang 1 di depan bisa Alberto atau Mirsa atau Goli atau siapa saja. Tapi kalau itu formasi bertahan. Tapi kalau formasi menyerang bisa dengan 3 penyerang. Saya rasa sih pilihan Coach Nova logikanya lebih ke formasi yang menyerang ya dengan 3-4-2-1 atau 3-4-3. Nah, dengan background Korea Utara sudah pernah juara 2 kali, itu juga kita fokus di menyerang, maksimalkan di menyerang. Itu adalah strategi yang aman untuk dilakukan. Saya kira kalau melihat kondisi tim junior, memang kan tidak sestabil tim yang senior ya. Kalau kita bicara tim seperti Jepang atau Korea Selatan, mereka sangat stabil di seniornya. Tapi di juniornya juga mereka kadang naik turun kan, gitu loh. Jadi junior ini menurut saya belum bisa dipakai patokan. Dan saya rasa sih Korea Utara yang sekarang sih tetap seperti Korea Utara yang dulu-dulu. Jadi tetap harus diwaspadai karena mereka juga sebetulnya kan kepercayaan dirinya sangat tinggi. Apalagi mereka tuh kan sebelum pertandingan terakhir sempat memimpin klasemen dengan sangat meyakinkan. Jadi harusnya sih mereka juga tangguh dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru bagi Indonesia yang kepercayaan dirinya juga sangat tinggi. Asal jangan kepedean aja, jangan jemawa, jangan terlalu overconfidence karena itu yang akan membuat sebetulnya permainan justru tidak berkembang. Nah, ini yang saya rasa Coach Nova dan timnya sudah tahu dan sudah mewanti-wanti tim ini. Oke, termasuk juga nanti Coach Nova diperkirakan akan menerjunkan tim lapis pertama juga untuk melawan Korea Utara. Oh, sudah pasti kalau itu. Sudah pasti karena ketika melawan Afghanistan dalam pertandingan terakhir kan 7 pemain disimpan. Termasuk pemain-pemain yang paling moncer di pertandingan pertama dan kedua. Gitu loh. Dan ketika melawan Afghanistan belum bisa cetak gol, dimasukkanlah pemain-pemain yang menjadi tulang punggung dan akhirnya kan bisa menang 2-0 lewat gol di menit-menit terakhir. Jadi sebetulnya backbone timnya Nova ini sudah ada dan dia akan menurunkan tim terkuat karena sudah babak knockout, nggak ada lagi yang perlu diperhitungkan untuk mencari poin. Jadi kan urusannya menang kalah. Jadi pasti ini yang tim terbaik dan tidak perlu ragu-ragu untuk menurunkan tim terbaik karena babak knockout, semua tim pasti menurunkan tim terbaik. Kalau Bung Jo sendiri bagaimana membaca kekuatan pertahanan dari Korea Utara, terutama untuk kipernya? Mereka sangat tangguh ya, sangat tangguh dan sangat disiplin. Kipernya juga menurut saya salah satu yang terbaik di turnamen ini. Jadi harusnya sih mereka bisa memberi perlawanan ketika bertahan ya. Dan saya rasa serangan-serangan balik mereka terutama pemain sayap nomor 10 dan nomor 12 itu yang sangat berbahaya. Harusnya mendapat perhatian khusus dari timnya Nova terutama pemain-pemain yang ada di tengah. Bisa Alvaro atau Elvandra yang orang yang pertama kali mencegat 2 pemain itu karena 2 pemain itu menurut saya paling berbahaya ya. Gerakan individunya juga sulit ditebak, sangat liar tapi juga sangat kuat.
Ini yang menurut saya jadi tadi perhatian juga bagi Coach Nova. Tapi lini pertahanan saya rasa salah satu yang terbaik di turnamen kali ini adalah Korea Utara. Bagaimana timnas kita akan bisa mengimbangi Korea Utara baik itu dari fisik, kan tadi disebutkan fisik mereka disiplin sekali, kemudian juga mental dan kepercayaan diri. Tinggal menghitung jam untuk pertandingan. Seperti apa yang bisa dimaksimalkan di waktu yang singkat ini? Saya rasa kalau dari sisi fisik kan udah ya mereka hanya butuh istirahat kan, dan saya rasa dengan 7 pemain yang diistirahatkan dalam pertandingan terakhir mereka jauh lebih fit, lebih bugar daripada pemain Korea Utara yang masih tampil full team ketika pertandingan terakhir mereka. Jadi waktu istirahat pemain utama Indonesia udah lebih panjang, ya tinggal sekarang bagaimana di lapangan siapa yang tidak terlalu banyak membuat salah, yang paling minimal membuat error. Saya rasa itu yang akan memetik peluang untuk menang. Dan saya menganalisis juga ada kemungkinan pertandingan ini berjalan draw sampai 90 menit. Ini yang harus diwaspadai juga karena akan ada perpanjangan waktu dan itu sangat-sangat menguras tenaga, apalagi di babak knockout yang saya rasa semua pemain atau semua tim akan tampil sangat-sangat intens dan itu membutuhkan stamina yang luar biasa. Kalau melihat dari apa yang terjadi ketika melawan Korea Selatan ya memang agak khawatir ya. Karena kan lawannya memang agak berbeda, tapi menurut saya ini secara fisik masih dan keterampilan sama lah. Jadi nggak akan selelah ketika melawan Korea Selatan. Kalau untuk soliditas tim, kan untuk soliditas tim Korea Utara juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk tim kita, apakah bisa menyamai itu? Bagaimana Cindy? Untuk soliditas tim dari Korea Utara kan juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu jadi salah satu kekuatan mereka. Kita bisa melampaui itu? Paling tidak menyamai karena ini tim kan sudah dibentuk 1 tahun dan hanya ada beberapa pemain tambahan saja dan kelihatan kan dalam sejak mereka berlatih melakukan TC sejak berlatih di Bandung kemudian beberapa kali pertandingan uji coba terakhir itu hanya kalah lawan Iran dan kelihatan betul bahwa tim ini makin lama makin kompak dan saya lihat juga dalam beberapa tayangan dari internal tim. Mereka sangat kompak ya di dalam dan di luar lapangan, makan bareng, bercanda-bercanda. Jadi sudah tidak ada batas-batas sebetulnya. Ini tim sudah dibentuk cukup lama ya. Memang kalau untuk sebuah tim 1 tahun belum terlalu lama. Tapi ini kan tim junior yang memang mereka berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Tapi mereka ada juga beberapa yang berkompetisi sejak usia 10 tahun itu dalam kompetisi yang sama. Jadi udah saling mengenal. Dan saya yakin sih anak-anak zaman sekarang ini lebih cepat cair ya daripada yang kita temui pada masa lalu. Tapi ya kita lihat nantilah di lapangan. Tapi kalau dilihat secara selitas di lapangan, mereka bercanda atau di luar lapangan dengan semua keakrabannya, saya yakin tim Indonesia ini juga solid. Doa terbaik untuk timnas U17 Indonesia. Terima kasih Bung Jai sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Usai jeda, saudara kami hadirkan informasi 11 jenazah petambang emas sudah dievakuasi. Polda Papua akan memeriksa pengelola dan petambang emas yang selamat saat serangan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan.